Tata cara sujud. Secara umum, tata cara sujud yang benar telah disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk bersujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, dahi, dan beliau berisyarat dengan menyentuhkan tangan ke hidung beliau, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung-ujung 2 kaki." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis, 7 anggota sujud dapat kita rinci. Yang pertama, dahi dan mencakup hidung. Yang kedua, 2 telapak tangan. Yang ketiga, 2 lutut. Lalu yang keempat, 2 ujung-ujung kaki. Adapun bentuk sujud yang sempurna secara rinci dijelaskan sebagai berikut. Menempelkan dahi dan hidung di lantai. Sebagaimana keterangan sahabat Abu Humaid bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempelkan dahi dan hidungnya ke lantai. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah, sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abi Syaibah, Abdur Razzaq, dan disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini menunjukkan menempelkan hidung ketika sujud hukumnya wajib. Meletakkan kedua tangan di lantai dan sejajar dengan pundak atau telinga. Dari Abu Humaid, beliau menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kedua tangannya ketika sujud sejajar dengan pundaknya, atau terkadang beliau meletakkan tangannya sejajar dengan telinga. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Merapatkan jari-jari tangan dan menghadapkannya ke arah kiblat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merapatkan jari-jari tangan ketika sujud. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, dan disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Ad-Dahabi. Beliau menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat. Hadis riwayat Baihaqi dengan sanad sahih. Mengangkat kedua lengan dan membentangkan keduanya sehingga jauh dari lambung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meletakkan lengannya di lantai. Hal ini berdasarkan hadis Bukhari dan Abu Dawud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua lengannya dan melebarkannya sehingga jauh dari lambungnya, sampai kelihatan ketiak beliau yang putih dari belakang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebarkan lengannya sehingga anak kambing bisa lewat di bawah lengan beliau. Hadis riwayat Muslim dan Abu Awanah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersungguh-sungguh dalam meregangkan kedua lengannya ketika sujud, sampai ada sebagian sahabat yang mengatakan, sungguh kami merasa kasihan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau sangat keras ketika membentangkan kedua lengannya pada saat sujud. Catatan: membentangkan kedua lengan ketika sujud dianjurkan jika tidak mengganggu orang lain yang berada di sampingnya. Jika mengganggu orang lain, misalnya ketika sholat berjamaah, maka tidak boleh membentangkan tangan, namun tetap harus mengangkat siku agar tidak menempel dengan lantai. Karena menempelkan siku ketika sujud termasuk tata cara sujud yang terlarang. Menempelkan kedua lutut di lantai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami diperintahkan untuk bersujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan. Salah satunya bertumpu pada kedua lutut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Catatan: kedua lutut dirapatkan atau direnggangkan. Tidak terdapat keterangan tentang masalah ini. Oleh karena itu, posisi lutut ketika sujud sebaiknya disesuaikan dengan kondisi yang paling nyaman menurut orang yang sholat. Jika dia merasa nyaman dengan merenggangkan lutut, maka sebaiknya direnggangkan atau sebaliknya. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, hukum asal gerakan sholat adalah meletakkan anggota badan sesuai dengan kondisi asli tubuh sampai ada dalil yang menyelisihinya. Bersikap i'tidal ketika sujud. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan
bahwa yang dimaksud iktidal ketika sujud adalah merenggangkan antara betis dengan paha dan merenggangkan antara perut dengan paha, masing-masing kurang lebih 90 derajat. Namun, tidak boleh berlebihan ketika merenggangkan betis dengan paha, sehingga lebih dari 90 derajat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Bersikaplah iktidal ketika sujud." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Humaid radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tata cara solatnya Nabi SAW ketika beliau sujud. Beliau renggangkan kedua pahanya tanpa sedikit pun menyentuhkan paha dengan perut beliau. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Asy-Syaukani dalam Nailul Autar. Meletakkan ujung-ujung kaki dan ditekuk sehingga ujung-ujungnya menghadap kiblat. Nabi SAW meletakkan dua lututnya dan ujung kedua kakinya di tanah. Hadis riwayat Al-Baihaqi dengan sanad sahih, dinyatakan sahih oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Albani. Beliau menegakkan kedua telapak kakinya. Beliau menghadapkan punggung kakinya dan ujung-ujung jari kaki ke arah kiblat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Dawud. Merapatkan tumit. Beliau merapatkan kedua tumitnya ketika sujud. Hal ini berdasarkan hadis At-Tahawi dan Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Al-Albani.